Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fani, Pak Fani rekod di HP Lokal. di komputer sendiri ya? Oh, Ya, lokal. lokal. Lupa tadi nggak kerekod. Ya nggak apa-apa, kan baru pembukaan aja. Iya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu lagi bertatap maya melalui virtual, okay, dalam sebuah kegiatan yang menurut saya ini luar biasa. Semangatnya Bapak Ibu itu luar biasa. Saya tadi masuk jam 1 kurang jam 1 kurang 40, jam 1 kurang berapa tadi ya, jam 1 kurang 1 tadi masuk, itu udah banyak ternyata yang masuk. Berarti ini kan menunjukkan bahwa semangat Bapak Ibu itu luar biasa, semangat untuk belajar itu luar biasa, dan ini yang harus saya tiru. Ini berarti ke depan kita harus selalu semangat seperti ini, kan gitu Pak Fani ya? Iya, betul Pak. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Halo, oh speaker saya kurang keras kah? Halo Pak Fani, Jelas speaker Pak? saya kurang keras? Jelas ya? Jelas, di saya jelas Pak. Mungkin Bapak Oke. Ibu yang tidak menggunakan headset akan terasa lebih kecil suaranya ya gitu. Jadi saran saya menggunakan headset supaya lebih jelas lagi. Ya, oke. Oh, udah aman, udah keras. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau suara saya masih terdengar dengan jelas. Untuk hari ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Fani, kita akan belajar tentang Google Form yang pertama, kemudian Google Meet, sama Google Calendar. Ya, sesuai dengan yang ada dalam tugas praktek 2 Bapak Ibu. Ya. Untuk biar langsung aja, saya akan share screen dulu. Mohon izin untuk share screen. Ya. Oke, Google Form. Bapak Ibu, saya rasa di sini sudah banyak yang sudah sering tahu tentang Google Form. Cuma ya kita sedikit mengingatkan kembali aja, nanti kita akan lebih banyak diskusi. Jadi yang pertama, kalau kita mau membuat Google Form, apa sih gunanya Google Form itu? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang saya pengen tahu dulu. Silakan tulis di kolom chat. Apa aja sih kegunaan Google Form? Bapak Ibu, dipakai untuk apa Google Form itu? Silakan tulis di chat Bapak Ibu. Google Form itu digunakan untuk apa saja? Oke. Penilaian harian, kuis, oke. Absensi, betul. Terus survei, kuis, betul. Buat soal online, ya. Pembelajaran, absen, ulangan, PTS, PAS, kuis, survei, buat kuis, ya. Pembelajaran Bu Mujiatin, pembelajaran ini materi atau gimana ini Bu? Tapi UH, PTS, PAT, tryout, ya. Ya baik Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tuliskan itu semuanya benar ya. Jadi Google Form itu ya PSB, penerimaan siswa baru, betul. Apalagi setelah ini pasti lagi rame-ramenya ini PSB. Survei ya. Jadi Bapak Ibu, Google Form ini kegunaannya luar biasa banyak ya, sangat luar biasa banyak. Bisa kita gunakan untuk survei, bisa untuk formulir atau PSB, PPDB itu, kemudian bisa juga untuk kuis, pembelajaran materi secara langsung ya, bisa sebagai media pembelajaran, layout, kemudian UH, penilaian, itu sudah jelas ya Bapak Ibu. Yang jenengan tulis itu, yang Bapak Ibu tulis ini sudah benar. Dan berarti sudah sebagian besar mengenal dengan Google Form. Maka nanti kita akan lebih banyak diskusinya saja kalau gitu yang Google Form. Untuk menggunakan Google Form, jadi yang pertama masuk ke drive-nya. Ke drive aja Bapak Ibu, yang paling mudah itu. Drive, kemudian ini new, kita pilih form. Nah, di form ini bisa kita menggunakan blank form atau blank quiz atau
from a template. Kalau template itu berarti template yang sudah ada. Oke, misalkan saya mau buat form, saya klik blank form aja. Nah, ini sudah tampilan dari Google Form. Ini adalah sudah tampilan dari Google Form. Maka nanti kita bisa mulai membuat apa sih yang mau kita buat. Nah, misal di sini adalah survei ya. Kita ketik survei, judulnya tulis dulu Bapak Ibu, jangan lupa. Survei. Kemudian kalau misalkan kita mau memberikan deskripsi, artinya deskripsi itu apa sih? Nah, penjelasan. Misalkan di sini diisi form deskripsinya adalah survei kepuasan pembelajaran, misal. Atau survei rencana liburan. Rencana liburan. Nah, oke. Kemudian kita mulai isi di sini. Question. Question ini berarti kan pertanyaannya Bapak Ibu. Pertanyaannya bagaimana? Kita bisa pilih dari sini. Nah, ada short answer, berarti jawaban pendek atau kita bisa bilang isian singkat gitu ya. Jawaban pendek, isian singkat. Kalau paragraf ini adalah uraian, jawabannya panjang. Multiple choice ini adalah pilihan ganda. Checkbox ini adalah kotak centang ya Pak Afan ya. Kotak centang. Kemudian kalau drop down ini bahasanya apa ya Pak Afan kalau di bahasa Indonesia itu? Pilihan list. Ya, list ya. Daftar, list atau daftar. Kemudian file upload ini kalau kita menginginkan ada upload file. Misalkan jawabannya harus diupload atau biasanya kalau PPDB pasti ada ini untuk upload foto biasanya Bapak Ibu. Minimal itu ada upload foto, silakan upload fotonya itu pakai file upload ini. Kemudian kalau linear scaling ini skala linear, biasanya pakai yang semacam skala Likert atau yang lain itu. Jadi kepuasan 1, 2, 3, 4, 5. Sangat tidak puas, sangat puas, kemudian cukup. Nah, itu biasanya skala Likert. Multiple choice grid ini adalah pilihan multiple choice tapi dalam satu tabel nanti. Jadi semacam kalau bahasa grid itu apa Pak Fani ya? Jadi dia nanti ada di ada beberapa soal dengan pilihan yang sama gitu. Nanti bisa kita ekspor nanti Bapak Ibu. Begitu juga dengan checkbox grid ini. Kemudian date ini berarti kita memasukkan tanggal, kalau time memasukkan waktu gitu. Jadi nanti kita tinggal pilih di sini Bapak Ibu. Nah, untuk membuat survei berarti ya ini tinggal diisi saja. Misal karena survei maka identitas bisa kita hilangkan, tidak perlu ada identitas kan gitu. Tapi kalau lihat dari tugas 2, sebentar saya cek tugas 2. Anda ingin melakukan survei liburan anak, buat satu Google Form dengan satu pertanyaan yang menanyakan Anda mau kemana di liburan, berikan 3 pilihan jawaban. Tambahkan pertanyaan kedua, mengapa? Nah ini contoh berarti karena ini hanya survei, berarti kita tidak memerlukan identitas pengisi survei. Misalkan kita ingin memberikan identitas pengisi survei juga boleh, Bapak Ibu. Misal di sini tak tulis identitas atau nama. Kalau ini di sini ada beberapa pilihan nama, maka nanti otomatis akan short answer Bapak Ibu. Kalau di sini kita klik required atau wajib diisi, maka sebelum dia mengisi ini dia tidak bisa menyelesaikan formnya. Tapi kalau ini tidak kita wajibkan, berarti dia bisa tidak menulis namanya, tidak apa-apa, masih tetap jawabannya nanti akan diterima. Tapi kalau kita klik ini, maka harus diisi kan gitu. Kemudian kalau pengen nambah lagi tinggal klik ini aja Bapak Ibu. Add. Nah di sini. Add di sini mau kemana? Mau kemana liburan besok? Nah. Atau kalimatnya nanti bisa tinggal di copy dari sini saja Bapak Ibu. Nah, ini misalkan ini.
Oke, nah ini kemudian pilihannya tadi adalah ada Bandung, Surabaya, Medan. Berarti kita ketik aja di sini. Bandung, kemudian Surabaya, kemudian lagi Medan. Nah, kita required sudah. Kemudian tambah soal kedua, alasan dengan jawaban paragraf. Paragraf itu berarti yang uraian itu, Bapak Ibu. Kalau di sini karena saya menggunakan bahasa Inggris, berarti nanti yang ini yang paragraf atau uraian. Ya. Mengapa? Mengapa? Tadi apa soalnya? Mengapa Anda memilih lokasi tersebut? Nah, ini bisa di-copy aja. Oke, ini klik saya required. Nah, berarti nanti kalau di required maka di sini ada tanda bintangnya, Bapak Ibu. Bedanya adalah ketika kita preview ya. Misal kita preview. Nah, ini nggak ada tanda bintangnya, berarti ini bisa dilewatin gitu. Tapi kalau ini ada tanda bintangnya, maka ini harus diisi. Harus diisi. Kemudian ini ada tanda bintangnya, maka ini harus diisi. Kalau misalkan ini tidak saya isi, maka ini tidak bisa kita submit. Ya, ketika kita submit tidak bisa. Kenapa? Karena ada dua ini yang wajib diisi. Tapi misalkan ini sudah saya isi, ini misalkan saya tulis dekat gini. Nah, ini bisa kita isi. Saya klik nanti ini bisa. Walaupun yang ini tidak diisi. Tuh Bapak Ibu. Jadi tugas yang pertama itu kan berarti mudah banget itu ya. Itu tinggal di print screen, masukkan ke situ. Ya. Jadi di print screen ini di print screen sudah masukkan. Oh sorry, yang di print screen yang ini tadi. Nah yang ini bisa di print screen, masukkan ke sini. Ya sudah selesai kita. Oh, ada fotonya Pak Fani di sini. Fotonya tapi nggak kelihatan Pak Fani ya. Nah berarti sudah selesai nih Bapak Ibu. Kita tinggal lanjut ke yang berikutnya, kirim form bagikan akses. Nah ini sama seperti yang kemarin. Ya, sama seperti kemarin. Caranya gimana? Ya berarti kita tinggal klik bagikan aksesnya saja. Cek, halo, suara saya jelas ya Pak? Jelas Pak, jelas Pak Eko jelas. Oke, soalnya kok ada yang terdengar jauh ya? Ya terdengar jauh katanya. Ya memang kita jauhan Bapak Ibu. Saya di sini, Bapak Ibu di sono. Saya dan Pak Fani juga berjauhan ini. Kalau lokasinya, ya. Kemudian caranya bagaimana Bapak Ibu? Ya ini aja, setting. Oh sorry. Tugasnya tadi apa? Bentar. Oh ini lalu bawah dulu aja. Jangan ganggu. Kirim form dan bagikan akses edit. Nah, kirim form, bagikan akses edit. Nanti bisa lihat di panduan Bapak Ibu, di sini kan ada contohnya juga ya. Ini kirim form tambahkan. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita mau mengirimnya ini ya tinggal dikirim send ini. Kemudian ada email yang kita buat edit. Kita pakai link. Ini nanti bisa diperpendek Bapak Ibu. Nah ini. Terus kalau biar kelihatan. Oke, ini Bapak Ibu untuk nambah editornya nanti ini di sini. Ya. Kalau yang belum ada, belum tahu, kita ulangi. Ini diklik tanda 3 ini bisa. Kemudian add kolaborator ini.
Terus nanti tambahkan emailnya Pak Dudi nanti di sini. Ya. Dudi. Nah, ini sebagai editornya. Jadi ini nanti Pak Dudi ditambahkan sebagai editor. Gitu. Baru nanti ini klik send. Gitu. Ini kita print screen dulu sebagai tugas. Ya, sebagai tugas masukkan ke sini sudah. Nah, selesai sudah. Nah, kan gampang Bapak Ibu. Jadi tugasnya gampang sebetulnya. Kita tinggal mengikuti itu aja bisa itu. Bagikan rekapan survei Google Sheets ke Pak Dudi ya, ke alamat email ini dengan akses komentar dan pastikan Google Sheets sudah memiliki 2 respon. Nah, berarti setelah ini selesai kita buat Bapak Ibu ya, setelah nanti ini selesai kita buat, ini linknya Bapak Ibu bagikan di grup aja nggak apa-apa ya Pak Van ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, di grup aja nanti Bapak Ibu biar teman-teman yang lain bisa saling mengisi, saling kolaborasi kita, karena kan kita membutuhkan di tugas ini membutuhkan respon ya. Jadi kalau ini belum saya kirim, maka saya nggak punya respon di sini. Nah, ini enggak ada responnya. Kenapa? Karena ini belum saya kirim. Kalau ini sudah saya kirim, nah, bentar. Ini saya kirim ke semuanya sudah. Oke. Saya copy. Bapak Ibu coba. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba ngisi itu. Bisa ngisi form yang ada di kolom chat. Nanti kita akan lihat hasilnya nanti. Jadi nanti saya mau ngambil hasilnya. Oke, belum ada ya Bapak Ibu? Nah, ini ada respon 1. Ya, 2. Nah, ini. Jadi nanti Bapak Ibu setelah nanti ada yang mengisi, maka nanti akan muncul responnya. Gak bisa Pak, harus permission dulu. Oh, yang harus permission dulu mungkin jaringannya ya Pak Vin? Bukan, yang harus settingannya Pak Eko. Oh ya ini, ya sorry. Ini biasanya dibatasi hanya untuk yang Kemendikbud aja. Ya, karena yang saya tadi lupa, ini belum saya hilangkan centangnya Bapak Ibu. Nah itu. Karena ini kalau settingan bawaannya ini ada centang Kemendikbud, maka ini hanya bisa diakses dengan akun belajar. Tapi kalau ini saya hilangkan, maka siapapun nanti bisa. Ya. Oke, dicoba lagi Bapak Ibu yang belum bisa tadi, yang mungkin masih Anda perlu izin ya. Lupa password akun belajar. Kalau lupa password gimana Pak Fani? Lupa password hubungi operator atau admin di sekolah masing-masing. Iya. Kalau lupa password Bapak Ibu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, tadi karena saya lupa centangnya. Nah, ini kita sudah dapat Bapak Ibu. Ini saya dapat 8 respon ya, 8 respon. Wah, banyak yang pengen ke Bandung ini. Ya. Bandung, Surabaya. Ada lagi Indah kuliner mantap. Nah, ini alasannya nanti ya. Jadi nanti kita saling kolaborasi aja Bapak Ibu. Linknya bisa dikirim ke grup. Kemudian karena yang diminta adalah di sini adalah Google Sheet, ya. Jadi Google Sheet-nya, ya berarti kita harus buat Google Sheet-nya. Caranya gimana? Ya dari hasilnya ini kita buat Google Sheet ini. Create spreadsheet-nya, diklik aja. Terus create new aja sudah. Kita cari create yang baru.
create click gitu. Maka nanti saya akan punya sebuah Google Sheet ya, sebuah file Google Sheet yang berisi ini, yang berisi survei itu tadi, respon surveinya ini. Nah, ini sudah lebih banyak. Nanti ini yang dikirimkan Bapak Ibu, ya, yang dikirimkan sebagai tugas. Kemudian bagikan rekapan ini ke alamat emailnya Pak Budi, kemudian aksesnya komen. Jadi aksesnya hanya komen Bapak Ibu, beda. Ada editor, ada komen, kemudian sama ada viewer, ya ada 3. Jadi nanti kita share, kemudian kita masukkan emailnya Pak Dudi. Nah di sini jangan lupa ini dirubah, karena yang diminta hanya sebagai komen, akses komen saja, ya berarti ini pindah ke komen. Gitu. Kalau ke editor maka beliau bisa mengedit sheet-nya kita. Tapi kalau sebagai komen maka beliau tidak bisa mengedit, tapi bisa memberikan komentar. Kemudian tinggal diklik send gitu, atau ini di print screen sudah. Nah, print screen. Jadilah tugas yang selanjutnya. Mana tadi ini? Nah, sudah. Selesai tugas selanjutnya. Nah, ini ada fotonya Pak Fani sampai ke bawah ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada screenshot satu Google Form dengan judul kuis Google Form berisi 1 jawaban kuis. Nah, ini yang kuis. Berisi 1 jawaban kuis Google Form lengkap dengan 1 pertanyaan nama lengkap, 1 pertanyaan pilihan ganda, 1 video, 1 pertanyaan isi, poin, dan kunci jawaban. Nah, sekarang saya akan buat sebuah Google Form, tapi yang baru aja. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan kita mau menutup survei bisa enggak? Bisa, sangat bisa. Ini tinggal aja dinonaktifkan ininya. Udah otomatis tidak akan ada lagi yang bisa mengisi survei. Nah itu. Kali ini sudah kita nonaktifkan. Maka sudah nggak ada yang bisa mengakses lagi. Kalaupun ada yang mengakses ada yang mengakses itu nanti cuma tulisannya gimana Pak Fani, sudah ditutup gitu ya biasanya. Biasanya sudah ditutup. Bisa lihat yang masuk siapa saja Pak. Oke. Kalau yang masuk ini Ibu tadi ya. Oke, ini saya tutup dulu aja. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, saya punya beberapa responden. Nah, ini otomatis timestamp-nya ini juga jelas, jam berapa masuknya itu kelihatan. Jadi misalkan nanti kita mau buat soal itu kemudian diberikan ke anak-anak dan anak-anak nanti jawabannya kok sama mirip, nanti kelihatan siapa yang nyontoh siapa nanti itu dari sini ya. Oke, selanjutnya untuk tugas Google Form yang selanjutnya adalah ini. 1 pilihan ganda, 1 video, 1 esai, ada poin, ada kunci jawaban. Oke, saya akan buat yang baru aja Bapak Ibu. Yang ini kuis. Ini misalkan saya kasih judul kuis gitu aja. Yang ini diisi nama lengkap. Kemudian yang selanjutnya adalah pilihan ganda. Oke, nanti Bapak Ibu silakan pilih soalnya bebas ya. Soalnya bisa Bapak Ibu misalkan nama presiden Indonesia pertama. Nah, nanti kita dipilih di sini Soekarno, Soeharto misal, kemudian ada lagi Megawati, terus
Jokowi. Ini misal. Nah, kemudian selanjutnya kita buat kunci dan poinnya Bapak Ibu. Nah, untuk buat kunci dan poin, maka ini harus kita setting sebagai quiz. Caranya setting. Nah, ini saya ubah jadi quiz. Make this a quiz. Nah, dah. Dan ini nanti bisa diisi, dimunculkan ya, ada miss question, berarti pertanyaan yang tidak dijawab, kemudian correct answer-nya. Kalau sudah selesai maka nanti kelihatan jawaban benarnya di mana, salahnya di mana. Kalau misalkan anak-anak hanya sekali saja, maka ini bisa dicentang. Tapi kalau mereka bisa mengulang, saran saya ini jangan dicentang. Kalau kan nanti yang kedua dapat 100 semua nanti. Itu, Bapak Ibu. Kemudian ini di save, maka nanti kita bisa memberikan, nah ini answer key sama poinnya di sini. Nah, caranya gimana? Ini klik aja Bapak Ibu. Klik. Nah, sudah. Poinnya mau kita kasih berapa? Untuk satu soal ini dapat poin berapa kalau benar kan gitu. Misal saya kasih poin 5. 6 boleh? Boleh 6. Itu Bapak Ibu silakan memberikan poinnya nanti. Kemudian kuncinya di mana? Kuncinya kasih di sini. Soekarno, ini diklik gitu. Nah, maka ini ada tanda centangnya, kemudian klik done atau selesai. Maka nanti di sini akan muncul kelihatan di sini. Tapi kalau siswa yang melihat tidak akan kelihatan gitu. Kalau kita yang melihat karena kita yang buat maka akan kelihatan oh kuncinya di sini. Jadi misalkan oh ya kuncinya kemarin salah. Saya ngitungnya salah. Misalkan kalau yang guru matematika atau guru eksak gitu. Oh iya ternyata hitungannya salah, berarti diganti kuncinya. Ganti ke sini aja Bapak Ibu, klik gitu. Tinggal dipindah aja nanti. Nah gitu. Pindah kemana gitu. Oke. Oke selesai soal yang kedua. Biar lebih kuat klik ini supaya anak-anak tidak lupa untuk mengisinya. Kemudian tadi satu video. Nah, Bapak Ibu ada yang bisa masukkan video enggak di sini? Ayo. Caranya gimana? Mungkin ada yang bisa ditulis di kolom chat. Silahkan tulis di chat Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang sudah pernah jika membuat pertanyaan esai kunci jawaban huruf kapital, sedangkan yang jawab huruf kecil padahal jawabannya benar, tapi di GF salah gimana? Oke. Ada pertanyaan Pak Fani ya? Ya. Jadi kalau klik video sebelah kanan, klik video di sebelah kanan di bawah tanda tambah. Oh ini ya. Jadi kita bisa add video Bapak Ibu, ya. Kita bisa add video di sini. Nutupin enggak ini Pak Fani? Enggak ya? Aman. Aman. Oke. Tinggal ditambah yang baru aja dulu. Oke, ini add video. Nah, kita bisa cari dari YouTube atau pakai URL-nya YouTube. Ya. Berarti videonya harus taruh di YouTube, Pak. Iya. Kan kita sambil promosi lah ya Pak Fani ya. Tuh. Promosi YouTube. Caranya jangan pakai YouTube-nya orang lain Bapak Ibu kalau bisa ya. Pakai YouTube-nya kita aja, kita buat video, kemudian nanti kita masukkan ke YouTube kita, ambil dari situ, dari URL-nya kan gitu. Bahasanya kalau bahasa itu kan YouTube sendiri, betul. Promosinya YouTube sendiri, jangan YouTube-nya orang lain kan gitu. Kalau YouTube teman boleh lah, nggak apa-apa. Saya promosiin YouTube-nya Pak Fani itu boleh sambil membantu. Nanti kan Pak Fani gantian itu nanti. Jadi tinggal klik di sini, misalkan ya, oke karena ini contoh aja, misalkan gini aja, Soekarno. Ada enggak ya? Video YouTube, saya cari, nah wawancara terakhir Presiden Soekarno, oke. Pidato legendaris, oke. Ini saya pilih salah satu aja ya. Yang pendek aja, jangan panjang-panjang, ini 10 menit. Nah ini pendek, ini aja, dah. Ini hanya contoh aja kan Bapak Ibu, jadi saya klik gini aja.
Oke, maka di sini akan ada videonya, Bapak Ibu. Nah, sudah selesai kan? Berarti lanjut ke pertanyaan esai. Nah, oke, untuk yang esai, misalkan pertanyaannya di manakah kegiatan pada video di atas. Nah, berarti nanti ada relationnya dengan video. Ini kita buat jawaban short answer. Nah, kemudian pilih kuncinya. Nah, poinnya misalkan ini 5. Jawabannya adalah jawabannya pertama Moskow. Kan gini Bapak Ibu. Pak, tadi kan jawaban besar, jawaban kecil ternyata kok dianggap salah gitu. Ya berarti kita tambah aja jawaban di sini ditulis dengan huruf kecil semua. Moskow. Nah, gitu. Maka nanti menjawab ini betul, menjawab ini juga betul Bapak Ibu gitu. Ya. Oke, kemudian ini done. Nah, gitu. Maka nanti kita punya correct answer-nya ada 2 jenis, bisa jadi Moskow tulisannya besar semua, kapital, atau small cap semua. Moskow-nya kecil semua. Atau mungkin ditambah lagi kira-kira mungkin anak-anak jawabnya nama kota itu berarti M-nya besar gitu. M kemudian Moskow. Nah, gini. Boleh, ya berarti kita tambah lagi aja kuncinya. Kadang pakai K, oke ya ditulis lagi aja gitu. Nah, saran saya kalau memang soal ini adalah soal yang jawabannya jelas itu jawabannya jangan yang terlalu banyak terlalu banyak ejaannya kan gitu. Misalkan katanya Moskow itu kan berarti kan pakai C. Kalau yang pakai K gimana? Nah, itu kan berarti ada lebih dari 2 jawaban nanti. Saran saya jawabannya jawaban tunggal kan gitu. Ya Pak Fani ya? Namanya jawaban tunggal ya itu. Ya, betul Pak. Ya, saran saya jawabannya cari yang jawaban tunggal Bapak Ibu. Cuma nanti tulisannya bisa yang satu pilihannya jadi hanya huruf besar semua atau huruf kecil semua atau mungkin ini title case. Hurufnya gini. Dan sudah selesai sudah. Ini bisa kita required. Nah, gitu. Nanti setelah selesai maka nanti akan muncul poinnya Bapak Ibu. Kalau yang di sini. Bedanya kalau dengan kuis itu. Poin dan kunci jawaban sudah selesai berarti kita sudah selesai membuat satu soal dengan satu pilihan ganda, satu video dan satu pertanyaan esai poin dengan kunci jawabannya. Ini tinggal di print screen gitu aja. Nanti di anak-anak maka tampilannya juga hampir sama Bapak Ibu di sini. Nah, ini ada video yang bisa dimainkan ya. Kemudian nanti anak menjawab di sini kemudian diklik submit. Ya, itu untuk kuis Bapak Ibu. Nanti kita tinggal di copy aja. Kemudian yang selanjutnya di sini screenshot pesan konfirmasi yang sudah diedit. Ya, kita lihat di panduannya kan ada Bapak Ibu. Jadi untuk mengerjakan tugas ini sebetulnya Bapak Ibu bisa melakukannya sambil melihat panduan. Karena kalau sudah melihat panduan itu sebenarnya sudah ada contoh-contohnya di situ. Nah, ini nanti misalkan ini screenshotnya dibuat 2 ya, boleh Bapak Ibu dibuat 2. Pesan konfirmasi, nah ini. Jadi pesan konfirmasi itu yang ini Bapak Ibu setelah selesai. Nah, ini saya tutup. Setelah selesai ini, nah edit artinya pesan konfirmasi itu ada di ini. Ya. Ini Bapak Ibu confirmation message ya. Jadi kita klik setting,
atau pengaturan lambang roda gerigi roda itu. Kemudian di presentation-nya ini ada confirmation message atau pesan konfirmasi. Misal ini diedit. Terima kasih sudah menjawab atau mengikuti menjawab soal ujian. Nah, ini misal ya, misal Bapak Ibu. Isinya kan ini nggak ada ngani ya Pak Fani ya. Yang penting kan diisi pesan konfirmasi ya di dalam tugas itu ya. Iya betul Pak. Ya, ada pesan konfirmasi yang sudah kita ketik sendiri. Ada pesan konfirmasi yang sudah kita isi sendiri. Terkait isinya Bapak Ibu mungkin yang guru bahasa lebih pandai dalam membuat kalimat ini biasanya kan gitu. Kalau saya sama Pak Fani biasanya bikin kalimatnya nggak terlalu puitis banget itu enggak. Kalau saya sama Pak Fani biasanya. Terima kasih gitu aja sudah. Itu Bapak Ibu. Setelah itu klik save gitu aja. Klik save maka oh ya jangan lupa di print screen ya. Jadi tugasnya nanti tinggal di print screen aja masukkan. Print screen masukkan gitu aja. Oke, kemudian screenshot pemberian akses editor ke form. Nah, ini sama. Jadi nanti setelah ini selesai, kita bisa kirim ke Pak Dudi ya sebagai editor. Nah, misalkan cara pertama dari sini tadi add kolaborator ya Bapak Ibu. Cara yang kedua bisa dari send. Di sini di bawah ini juga ada add kolaborator. Ini saya klik. Nah, tampilannya nanti sama. Nah, ini. Kasih Pak Dudi sebagai editor. Nah, gitu. Terus di send gitu aja, selesai sudah. Jangan lupa kemudian di print screen. Ini tinggal di print screen gitu. Masukkan ke tugas. Nah, sudah. Tugasnya mudah Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini pengiriman form ke email. Nah, ke email juga sama. Berarti kan kita tinggal kirim melalui email. Nah, melalui email gimana? Ya di sini tadi Bapak Ibu. Ini send, ini melalui email. Kalau ini melalui link, kalau ini di embed. Embed itu apa bahasanya kalau Pak ya? Kalau itu. Embed itu ditempelkan Pak, tempelkan di web. Ditempelkan di web ya, ya. Bahasa umumnya ditempelin di web. Nah, ini klik email to. Nah, kepada siapa sudah nanti yang mau dikirimkan. Kalau di tugasnya pengiriman form ini. Berarti kirimkan juga ke email yang diminta itu. Dah. Nanti klik send gitu. Jangan lupa di screenshot. Selesai ini udah Bapak Ibu. Nah, sudah. Print screen oke. Yang terakhir adalah screenshot response sheet rekap jawaban form yang sudah dibagikan email ini. Nah, nanti sama berarti kita nunggu responnya dulu. Terus nanti responnya diklik, dibuat seperti ini tadi, seperti respon survei ini. Kemudian ini dikirimkan ke email itu. Nah ini sama, jadi responnya. Jadi untuk yang ini nanti sama, soalnya kan boleh dibagikan di grup juga ya Pak Dudi ya, Pak Fani ya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau bingung mencari respondennya untuk respondennya bisa kirim di grup Telegram aja. Di grup Telegram nanti Bapak Ibu yang lain pasti banyak yang ngisi itu. Pasti kita saling bantu nanti. Nggak penting dapat berapanya ya Bapak Ibu. Ya betul. Yang penting ada aja. Yang penting ada aja isinya gitu. Yang penting saling membantu lah. Nggak usah bingung. Aduh kalau saya dapat 0 berapa, nggak usah. Nggak ada pengaruhnya dengan kelulusan kita Pak Fani ya kalau itu. Iya. Karena prinsipnya itu sudah ada respon itu. Ya, yang penting sudah ada responnya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang lain misalkan mau bantu, ya pokoknya udah diklik aja nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, betul nggak apa-apa gitu. Nggak usah takut nanti saya dapat 0 itu enggak. Kita nggak lihat itunya. Yang penting lihat responnya, ada responnya itu.
Itu Bapak Ibu kalau yang terkait tugas sampai di situ ya Bapak Ibu ya untuk Google Sheet-nya. Google Form-nya. Jadi sampai kepada hasil responnya. Respon dari formnya itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang tanyakan untuk Google Form. Nah, tambahan sedikit ya. Tak tambahin dikit ya Pak Wan ya. Ya, boleh Pak. Nah, kalau siswa melihat soalnya kayak gini, nah ini kan soalnya standar ya Bapak Ibu. Kita boleh berkreasi ya. Kita boleh berkreasi supaya tampilannya lebih menarik. Maka ini bisa kita buat jadi tampilannya menarik. Dengan cara apa? Nah ini, temnya kita rubah. Misalkan, ini saya rubah warnanya jadi apa ya? Ya ini, misal. Kemudian background colornya saya buat jadi ini. Nah, agak pink kan gitu. Kemudian font stylenya ini saya rubah jadi supaya tulisannya lebih menarik. Nah, gitu. Kemudian untuk apa? Istilahnya kalau di sini tuh crop ya Bapak Ibu, itu bisa kita pilih. Choose misalkan. Ini saya pakai yang di sini aja atau mungkin kalau Bapak Ibu punya crop itu bisa diupload. Bisa diupload bisa juga dari foto. Ini saya ambil aja dari sini, misal saya ambil salah satu aja ini dari yang ya, inilah ya. Nah, klik insert, maka nanti tampilannya di atasnya nanti akan ada muncul gambar ini, ya. Akan ada muncul gambar ini. Jadi kopnya akan berubah, tulisannya ini juga ada yang berubah. Nanti ketika dilihat oleh yang lain, oleh siswa, nah itu tampilannya jadi. Nah ini bisa kita rubah, kopnya ini bisa kita rubah, misalkan ditulisi penilaian akhir semester genap. Nah itu nanti Bapak Ibu buat gambar, kemudian tinggal diupload ke sini. Gitu. Jadi biar lebih menarik untuk siswa. Jadi biar nggak bosan, tampilannya kok biasa aja sih kan. Jadi tampilannya bisa kita buat menjadi semenarik mungkin tergantung dari kreativitas kita Bapak Ibu. Oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom chat, mungkin ada yang mau ditanyakan. Atau boleh kalau mau raise hand silakan Bapak Ibu. Jika ingin merubah data Word ke form secara langsung tanpa copy paste gimana Pak? Oh ya. Ke siswa, kalau ke siswa boleh, oh boleh Bu, formnya mau dikirimkan ke siswa juga boleh. Kirimkan ke siswa boleh, ke grup Telegram juga boleh. Intinya yang kita minta nanti ada respondennya, itu aja. Ada respon dari formnya, itu yang penting. Jadi intinya di situ. Mau dikirim ke siswa boleh, ke keluarga sendiri juga boleh. Siapa tahu mungkin nanti Bapak Ibu mau ayo kapan kemana kan gitu. Habis ini liburan kayaknya Pak Fani ya. Ngacir liburan. Saya nggak bisa Pak Fani, nggak bisa ngacir ya. Oke, Pak Eko ada pertanyaan di YouTube ini, dari YouTube. Kalau mau mengacak soal, tapi judul tugas dan identitas tidak ikut teracak, bagaimana caranya? Oke. Jadi kalau mau mengacak soal, tapi identitas tidak teracak, berarti kita harus membuat bagian Bapak Ibu atau section ya. Kalau di sini namanya section. Nah, kalau di sini namanya section. Nah, ini misalkan ini saya buat sectionnya dulu. Nah, section satunya kan judulnya ini. Kemudian section 2-nya ini misalkan saya tulis identitas. Nah, itu. Identitas, kemudian nama lengkap. Kemudian yang kedua pastinya setelah nama mungkin kelas ya, mungkin ya. Kelas, ini ini terus saya pilih ke drop down aja. Jadi nanti anak-anak tinggal pilih. Misalkan
kelas 10 IPA, misal ini ya. Kemudian yang kedua 10 IPS mungkin. Ini contoh aja Bapak Ibu. Oke, kemudian setelah itu kita buat ini apa? Section lagi. Masuk ke soal. Nah, jadi nanti yang teracak itu adalah setiap section gitu. Tiap sectionnya aja. Jadi section ini nanti teracak, sectionnya ini juga teracanya dengan ini aja. Misalkan kita hanya butuh nama ya maka yang ini nanti bisa kita hapus. Ini contoh aja. Jadi kita buat section Bapak Ibu. Identitas, kemudian yang kedua adalah section. Nah ini misal, ini saya kasih kita preview Bapak Ibu ya. Nah ini yang pertama kan, ini cuma ada quiz gitu aja dah. Kemudian kita klik next. Next di sini ada nama. Nah, nama Eko sudah. Next. Nah ini tampilannya gini satu ya Bapak Ibu. Oh ya belum saya acak, sorry. Saya acak dulu. Tadi belum saya acak Bapak Ibu. Makanya kok nggak berubah di situ. Oke di sini Bapak Ibu. Oh mana tadi? Presentation. Nah ini shuffle question. Ya. Shuffle question ini kan berarti nanti soalnya nanti akan teracak di shuffle. Save. Nah, tapi nanti acaknya per session Bapak Ibu. Jadi per section ini. Contoh ya, ini yang pertama, ini coba saya buka. Next. Oke, ini nama tadi enggak saya jadi bisa. Nah, ini yang pertama ini. Nah, ini. Nama pelajaran pertama Indonesia ya. Kemudian di manakah kegiatan video di atas? Nah, tapi videonya di bawah. Ya. Ini yang harus hati-hati nanti kalau itu. Misalkan ini saya tutup, saya buka lagi, maka nanti belum tentu sama dengan urutan tadi. Ini tetap ini nggak akan berubah, tapi yang di sininya yang di sininya berubah, urutannya jadi berubah. Ini video, nama, kemudian di sini di manakah. Nah, dia sudah teracak Bapak Ibu. Saya punya 3 soal tadi kan, dia teracak. Oke. Nah, misalkan saya tutup, saya buka lagi, nah berarti kan sebagai siswa yang baru lagi. Siswa yang baru lagi maka nanti urutannya yang di soal itu juga teracak. Nah ini teracak lagi. Nah ini balik lagi seperti yang saya buat. Jadi gitu. Kalau pengen hanya soalnya saja yang teracak, maka kita buat section itu tadi. Atau kalau bahasa Indonesianya apa Pak Wani? Kalau saya pakai bahasa Inggris soalnya. Bagian. Oh ya bagian betul ya. Ya jadi tambah bagian atau add section itu. Ya. Jadi setiap bagiannya nanti. Itu Pak Fani. Oke, Pak Eko. Di sini tidak ada pertanyaan lagi di sini ya. Setting hanya satu responden. Bagian mana ya Pak? Hanya bisa mengisi satu form sekali saja. Apa ya Pak settingannya? Oh, oke. Untuk satu kali saja ini Bapak Ibu ada limit. Nah, di sini di setting di sini setting, kemudian di sini cari yang limit to one response atau kalau bahasa Indonesia batasi satu respon gitu, ya. Ya. Nah, cuma kalau di sini maka siswa harus login ke Google dulu supaya nanti terbaca oh ya ini sudah pernah kalau kita klik di sini limit to one response maka siswa yang masuk itu pasti akan diminta untuk login ke atau sign in ke akun Google-nya. Akun Google-nya dia. Bisa akun Google pribadi, bisa pakai akun Google-nya Kemendikbud juga bisa, tapi harus login ke akun Google, Bapak Ibu. Kalau kita batasi. Sehingga nanti hanya terbaca sekali sudah. Jadi itu aja. Kemudian ini klik save gitu, maka nanti sudah otomatis kalau saya sudah login, sekali saya mengisi, maka nggak bisa ngisi lagi. Nah ini, next. Kemudian ini contoh ya. Kemudian Moskow, Soekarno. Oke, submit. Nah, terima kasih sudah menjawab. Nah,
Ini yang disebut dengan apa tadi Pak? Confirmation message ya, pesan-pesan konfirmasi. Bisa klik view score, sudah kan nanti kelihatan skornya. Nah, sudah. Oke, jadi nanti kelihatan nih. Nah, ini Bapak Ibu, saya jawab kecil semua betul. Kenapa? Karena di kuncinya sudah kita siapkan. Ya. Kalau kuncinya tidak kita siapkan, maka saya jawab Moskow kecil semua ini pasti salah. Gitu. Kalau kuncinya hanya satu. Oke. Nah, misalkan ini saya masuk lagi, nggak bisa lagi nanti sudah. Nah, you have already responded. Berarti Anda sudah mengisi kan gitu. Kenapa? Karena saya tadi sudah pakai akun ini gitu. Tapi kalau pakai akun yang lain, pakai akun Gmail yang biasa, mungkin masih bisa. Pasti masih bisa. Itu Pak Fani, oke? Oke, terima kasih Pak Eko. Ini ada pertanyaan juga ini di YouTube ya. Saya bolak-balik dua ini pakai YouTube juga ini. Siap. Karena kita harus melayani yang ada di Zoom dan ada di YouTube juga gitu ya. Betul, YouTube cukup Bapak, banyak juga. Ini ada 74 yang menonton di YouTube ini live streamingnya. Mantap. Ada pertanyaan ini Pak. Membuat soal dengan jawaban berbentuk paragraf, tapi hasil jawaban responden selalu dinilai salah. Bagaimana cara agar responden terhitung benar? Jadi jawabannya paragraf Pak, panjang Pak. Gimana kira-kira ini? Oke. Itu gini aja Bapak Ibu, kalau memang kita mau buat itu, ini aja ya. Sini saya tambahin lagi aja soalnya, misal tulis alasanmu. Nah, gini. Tulis alasanmu. Apa ya? Berikan alasan terkait kegiatan, nah gitu, terkait kegiatan di atas. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Nah, ini kan long answer. Kita klik. Terus ini 10 misal ya. Ini yang feedback, sorry. Kalau Bapak Ibu, saya pindahkan aja ke short answer ini. Nah, ini nanti gini aja, mark all answer kalau ini incorrect ini. Bentar Bapak Ibu. Sebentar. Mana kemarin tuh? Feedback Pak. Ya, di feedback. Add answer feedbacknya. Answer key, di answer key. Ya. Ini ya. Klik answer key, kemudian add answer feedback. Di situ kalau saya tidak, nah itu ada add answer feedback. Kan? Nah ini itu. kan? Ya. Jadi di sini Bapak Ibu, ini tinggal kita tulis saja. Add feedback. Kalimatnya gimana Pak Van ya? Enaknya itu. Karena kalau yang saya pahami, kalau misalnya paragraf itu kan nanti kan jelas tidak akan sama setiap orang bahasanya kan Pak ya. Ya betul. Nah betul. Gitu. Jadi kita kasih feedback aja di situ bahwa terima kasih atas jawaban Anda. Ya. Itu aja gitu. Betul. Jadi pakainya answer feedback. Karena kalau misalkan long answer dalam bentuk paragraf itu ya pasti beda-beda. Pasti beda-beda gitu. Sudah hurufnya pasti beda cara penulisannya. Yang kedua bahasanya juga pasti beda-beda. Kita tidak bisa memberikan jawaban yang real yang pasti gitu. Iya betul. Terima kasih atas jawabanmu kan gitu. Nah gitu. Kan gini aja Bapak Ibu. Save. Dah. Oke, dan sudah. Maka nanti bisa masuk jawabannya ya Pak Fani ya? Iya. Ya. Itu Bapak Ibu tambahannya. Ada lagi Pak Fani? Satu lagi. Nah ini nih.
bagaimana membuat Google Form yang dengan waktu pengerjaan yang sudah ditentukan, yang dibatasi waktu ini. Oh, yang dibatasi waktu. Kalau dibatasi waktu kita pakai namanya add-on ya Pak Wan ya? Iya, betul. Add-on, kalau bahasa Indonesianya sama add-on juga Pak? Pengayak. Ya, pengayak. Pengayak. Lambangnya ini Bapak Ibu, saya taunya add-on gitu. Lambangnya ini di sebelahnya itu, ini ada add-on. Nah, kalau kita pakai yang akun belajar, maka di sini sudah ada beberapa yang sudah termasuk di dalam yang sudah terintegrasi di dalam sini. Ini ada namanya form limiter. Kita pakai form limiter aja, set limit gitu. Ya, oke, ini saya continue dulu. Kalau kita pakai akun belajar itu sudah ada Bapak Ibu. Ini kemudian allow aja. Oke, form limiter. Nah, nanti di sini ada. Maka nanti akan muncul limit form limiternya di sini, add-on-nya gitu. Ini tinggal klik select. Nah, kita mau ngasih limitnya apa? Waktu atau banyaknya respon dari sini. Ini date and time misal. Ya. Jadi stop accepting form respon ketika. Nah, misalkan kita mau mulai, kita akan jadwalkan ini tanggal 18. Terakhirnya tanggal 18, jamnya jam berapa kan gitu. Jamnya misalkan jam 10 pagi. Oke, saya set gitu aja. Maka setelah lebih dari ini nggak bisa lagi dia mengakses lagi otomatis. Terus kita bukanya nanti aja ketika mau kita kirimkan formnya, link formnya ketika mau dimulai gitu. Kemudian ini save and enable gitu aja. Sudah otomatis lebih dari jam ini, lebih dari tanggal ini jam sekian, maka tidak bisa diakses lagi. Ini yang form limiter. Itu Pak Fani, ada lagi? Oke. Kalau di akun belajar sudah enak Pak Fani, sudah ada banyak ininya. Ya, sudah ada banyaknya. Betul Pak, betul. Sudah ada banyak. Di akun belajar sekarang udah banyak ditambahkan add-on baru nih. Kalau dulu waktu kita pertama kali buka belum ada itu. Belum ada. Belum ada, sekarang udah ada. Gitu. Udah ada. Terus untuk yang guru matematika Bapak Ibu, kayak saya dan Pak Fani itu, kan kadang kita mau menulis equation atau persamaan kan susah. Nah sekarang sudah ada di sini namanya Hipatia ini. Di Hipatia ini kita tinggal insert atau mini editor. Di sini maka saya akan bisa menulis ininya persamaan atau bentuk equation, bentuk persamaan itu. Oke, ini continue aja. Nah, ini Bapak Ibu. Pak Fani udah nyoba ini ya? Kalau Hipatia belum Pak. Oh belum. Belum. Baru tahu saya ada Hipatia sekarang nih. Saya kapan hari itu buka ini Pak Fani. Jadi sekarang sudah ada Hipatia. Oh masih loading sebentar. Nah, benar enak sekarang ini Bapak Ibu. Nah ini, misalkan kita mau nulis persamaan matematika itu kan kadang kesulitan kalau di Google Form ya Bapak Ibu. Pasti bingung. Akhirnya pakai snipping tool. Ditulis di Word, kemudian di snipping tool masukkan, kan gitu. Kalau di sini tidak sudah langsung, ini bisa sudah integral 2x pangkat 2 ini misal ya, ditambah 3x minus 2, kemudian dx. Nah ini. Kemudian nanti create link, ini yang untuk guru matematika Bapak Ibu, nanti create link, nah sudah.
Kemudian di soal ini, di sini, misalkan ya, kita tinggal klik gambarnya ini, kemudian by URL, pastekan aja tadi. Jadi udah. Klik insert image-nya. Ya, klik insert image-nya, kemudian by URL, nah ini, klik insert image, maka muncul sudah soalnya ini, dan ini tulisannya sudah sesuai dengan tulisan matematika, Bapak Ibu, sudah sesuai dengan kaidah matematika. Ini khusus untuk guru matematika. Soalnya apa? Kadang kalau mau nulis di sini integral bagaimana, Bapak nih? Kan kita nggak bisa Iya, betul Pak Eko. integral kalau di situ. Tapi sekarang sudah ada Hipatia, jadi sudah sangat terbantu untuk guru-guru matematika yang awalnya bingung mau menulis di Google Form, kalau lambang termasuk fisika kayaknya ini ya Pak Fani ya. Ya, betul Pak. Fisika itu biasanya pakai ada beberapa rumus-rumus ini. Mungkin kimia juga kalau mau nulis apa unsur atom, unsur itu kan biasanya ada X, ada N, ada M, ada N, ada P kan gitu. Nah itu bisa pakai ini Bapak Ibu. Jadi di sini sudah ada banyak sekali. Kalau di sini nggak ada Pak, open editor gitu aja. Nah, oke, ini sekaligus yang barusan dijelaskan Pak Eko sekaligus menjawab pertanyaan dari Umi Jubaidah ya, bagaimana cara menuliskan bilangan pecahan atau pangkat pada Google Form. Jadi sekarang sudah terjawab ya dengan adanya Hipatia Create gitu. Ya, betul ya. Ibu. Begitu Ibu Umi Jubaidah ya. Oke. Jadi kita tinggal kalau pakai yang akun belajar itu sudah otomatis Pak Fani, sudah ada sekarang. Ya. Dulu belum ada ini memang awal-awal kita pakai itu. Awal-awal hanya 3 kemarin yang ada itu. Iya. Sekarang sudah ada banyak. Sudah lengkap nih. Sudah lengkap. Jadi bisa dipakai Bapak Ibu, tinggal diklik aja. Nanti ini ada banyak sekali ini. Ada doc appender, ada ini. Ini saya juga belum nyoba semua sih ini. Karena ini memang ada yang baru muncul ini. Itu Pak Fani, oke? Oke, terima kasih Pak Eko. Untuk materi pertama tentang Google Form, ini sudah cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Iya. Ini ada pertanyaan untuk akun belajar bisa nggak diusulkan untuk semua siswa mulai dari kelas 1. Oke, kalau ini kaitannya dengan pihak kementerian ya, bukan dengan kami. Mungkin nanti bisa diusulkan oleh GMT, Pak Dudi dan Pak Wijaya gitu ya. Nah, berarti sekarang kita masuk ke yang kedua ya Pak Eko ya? Oke, lanjut Pak Fani. Oke, sama saya aja ini? Iya, nggak apa-apa, gantian. Gantian nanti Pak Eko yang atur ya. Iya. Pak Eko sambil dibuka di YouTube juga ya, khawatir ada pertanyaan di YouTube tidak. Oke, saya buka YouTube-nya kalau ya. gitu. Baik. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung masuk pada tugas praktek yang kedua terkait dengan Google Calendar. Google Calendar. Saya izin share screen Bapak Ibu. Oke, Google Calendar ya. Nah, untuk Google Calendar kemarin di awal oleh Pak Dudi bahwa kita selalu masuk dulu ke Drive. Ini kantong Doraemon-nya ya. Kita sudah masuk ke Drive. Kemudian kita klik yang titik 9 ini, Bapak Ibu. Kemudian kita cari Google Calendar atau kalendar ya. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang tentang kalender. Suara saya jelas Pak Eko? Jelas Pak, jelas. Oke, sip. Untuk Google Calendar ini ada beberapa settingan ya, tampilannya bisa mingguan. Nah, yang ini bisa mingguan, week, atau bisa bulanan, month. Nah, ini per bulan. Ya, kemudian bisa harian. Tergantung kenyamanan Bapak Ibu nanti gitu ya. Nah, saya biasa menampilkan yang week aja di sini sehingga dalam 1 minggu kita bisa melihat ada jadwal apa aja yang saya punya gitu di sini.
Ada assignment kolaborasi, ini batas akhirnya jam 11.59 tanggal 16. Assignment tugas praktek 1, ini batas akhirnya tanggal 18 jam 12 malam ini. Nah, untuk Google Calendar, ketika kita ingin membuat sebuah jadwal baru, di sini ada tombol create, kemudian di bawahnya ada tanggal kalender kita, ya. Nah, kemudian di sini ada nama-nama kalender. Ya, ada nama-nama kalender. Nah, kita lihat dari panduan. Sebentar, ini agak terhalang. Nah, dari panduan, untuk yang pertama itu adalah membuat kalender akademik sekolah Anda. Satu screenshot membuat kalender baru bernama GWE APKS PGRI. Nah, berarti Bapak Ibu membuat kalender baru dengan nama GWE APKS PGRI. Untuk membuat kalender baru, ya. Nah, Bapak Ibu di sini di bagian kiri ini ada tanggal, kemudian ada My Calendar. Kita geser terus ke bawah, ada Other Calendar. Nah, untuk membuat kalender baru, Bapak Ibu klik tombol plus di sini. Klik tombol plus, kemudian klik Create New Calendar. Ini ya Bapak Ibu. Nah, pertama screenshot dulu ini. Ya, kita screenshot dulu ini. Nah, setelah ini kita screenshot, baru kita klik Create New Calendar. Nah, namanya sesuaikan dengan yang diperintahkan di tugas. Namanya adalah GWE APKS PGRI. Saya blok aja, klik kanan, copy. Kita paste di sini. Klik kanan, paste. Time zone-nya 7 tetap. Deskripsinya bisa kita kosongkan, lalu klik Create Calendar. Oke, ketika sudah klik Create Calendar, kita kembali lagi. Kita klik tombol ini. Klik tombol ini. Nah, maka di sini ada GWE APKS PGRI. Oh, ternyata udah ada yang menambahkan di sini. Nah, ini ada GWE APKS PGRI, ya. Itu Bapak Ibu. Bentar, ini saya hide dulu ini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang sudah di screenshot ketika Bapak Ibu akan buat kalender baru, klik tombol Other Calendar, tunjuk Create New Calendar, lalu screenshot. Nah, ini saya kebetulan pakai Fast Tone Capture. Nah, di sini Bapak Ibu potong aja dulu di sini. Potong ini. Kita crop, lalu copy. Kita kembalikan ke tugas kita. Nah, di sini. Nah, berarti kita paste di sini. Other Calendar. Nah, setelah ini kita screenshot, kita kembalikan lagi ke kalendernya. Bapak Ibu screenshot yang ini. Oh, maaf, keklik. Bapak Ibu screenshot secara keseluruhan layar ini. Jadi ada dua yang di screenshot. Gitu. Ini kita copy. Karena beda ya Bapak Ibu ya. Ini kita perkecil dulu Bapak Ibu. Lalu saya paste lagi yang satu lagi. Nah, jadi ada dua Bapak Ibu ya. Yang diminta yang pertama tombol create-nya, create new calendar, yang kedua kalender yang sudah jadinya di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Ini tugas yang pertama. Nah, kemudian tugas yang kedua, Anda ingin rekan Anda mengedit acara di kalender GWE APKS PGRI. Screenshot satu bukti yang menyatakan Anda membagikan kalender ini ke email rekan di sekolah Anda. Email bebas siapa saja dengan akses permission melihat acara detail. Oke, kita lihat satu persatu. Kita lihat di sini yang diminta apanya nih.
Oke, yang diminta adalah share with specific people. Berarti tampilan ini yang diminta. Nah, artinya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu masuk ke setting. Kita pilih satu kalender GWE APKS PGRI. Belepotan sih Pak Eko saya ngomongnya. GWE APKS PGRI, kemudian klik titik tiganya ya Bapak Ibu. Yang titik tiga harus diklik. Nah, kemudian pilih setting and sharing. Hati-hati ketika mengklik ini, kalau misalkan Bapak Ibu yang diklik tulisannya, maka checklistnya akan hilang. Artinya kalendernya jadi tidak aktif. Gitu. Supaya aktif, supaya tetap aktif, makanya jangan lupa yang diklik adalah titik tiganya ya. Klik titik tiganya, kemudian klik setting and sharing. Nah, dari sini geser ke bawah. Nah, digeser ke bawah, pilih share with specific people. Klik ini Bapak Ibu. Nah, di sini tambahkan orangnya. Siapa yang mau kita tambahkan? Add people. Misalkan saya tambahkan ke Pak Eko. Eko Pramesti. Kok nggak ada Pak Eko? Kok Eko Pramesti sih? Eko Sumarto. Nah ini nih, ya, Eko Sumarto. Saya klik ini. Nah yang diminta kan tadi akses permission melihat acara detail. Nah berarti akses permissionnya di sini ada beberapa pilihan. See only free, busy, see all event, make change, make change. Yang kita minta adalah see all event detail. Berarti kita pilih see all event detail. Nah, di sini Bapak Ibu screenshot. Screenshot. Kemudian copy, kalau misalkan pakai aplikasi tambahan, copy. Lalu setelah itu Bapak Ibu simpan di sini. Klik kanan, paste. Gitu. Nah, ininya panahnya tinggal geser aja ke sini. Ke share with specific people. Bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini. Buat acara pertemuan GWE APKS PGRI di tanggal berapapun di bulan Maret. Ini jangan Maret deh, diganti deh. Di bulan Juni ya. Ya. Di bulan Juni Bapak Ibu diganti jadi bulan Juni jam 10 sampai jam 12. Lalu undang satu rekan di sekolah Anda. Klik tombol find a time. Oke. Kita lihat dulu contoh yang diminta kayak gimana. Nah, ini yang diminta ternyata. Buat kalender, buat acara, kalendernya dipilih di APKS PGRI, kemudian find a time. Berarti ada 2 buah ya Bapak Ibu. 2 buah screenshot yang harus Bapak Ibu buat untuk tugas ini. Ini saya cancel saja. Ya. Nah, kita kembali ke awal. Untuk membuat sebuah agenda di kalender, Bapak Ibu klik tombol create. Gambar plus warna-warni di pojok kiri atas. Klik tombol create. Nah, tadi nama kegiatannya apa Bapak Ibu? Nama kegiatannya adalah pertemuan GWE APKS PGRI. Ini saya copy saja. Pak Eko siap-siap Pak Eko ya. Di tempat saya hujan nih. Siap-siap handle, takutnya ngedrop nih jaringan. Oh, Pak Fani. Ya. Hostnya bisa dipindah ke kita, ke salah satu dari kita, enggak dari Pak Wijaya? Kayaknya harus minta langsung ke Pak Wijaya atau ke Pak Dudi nih Pak. Iya, soalnya kalau misalkan nanti hostnya tidak di saya, Pak Fani masuk, saya nggak bisa ngangkat lagi. Sebenarnya bisa Pak. Apa bisa? Bisa Pak. Dari co-host bisa? Dari co-host bisa narik ke host Pak. Oh. Jadi nanti ketika saya masuk lagi, Bapak tinggal diklik saja titik 3 di gambar saya, di situ ada pilihan Pak. Oke.
Di situ ada pilihan remove co-host, make host, dan seterusnya. Oke. Saya sebenarnya bisa mengubah Pak Eko jadi host juga sebenarnya. Masa? Bisa, Pak. Di saya nggak bisa soalnya. Ini Oke, Pak nih. lanjut dulu. Oke. Nah ini Pak Eko nih. Kelihatan nggak layar nih? Nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan ya? Oh iya. Yang di share-nya ini nggak muncul ternyata. Ya, lanjut dulu aja. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu jangan lupa pilih kalender ini nih. Di sininya pilih. Ini kalendernya masih di kalender saya, Fani Irfani. Yang diminta adalah kalender APKS PGRI. Maka Bapak Ibu tinggal klik di tulisan ini, kemudian pilih APKS PGRI. Ini jangan lupa ya. Jangan lupa pilihannya. Kemudian di sini tanggalnya kita setting. Tanggal misalkan tanggal 19 mulai jam yang diminta itu jam 10 AM ya. Mana jam 10 AM. 10 AM sampai jam 12 PM. 2 jam nah ini. Pertemuannya 2 jam. Terus apalagi tadi Pak? Di tanggal berapapun, undang satu rekan di sekolah Anda. Oke, undang satu rekan. Nah, undang satu rekan berarti add guest. Bapak Ibu add guest di sini. Misalkan saya undang Eko Sumarto. Oke, saya undang Pak Eko Sumarto. Nah, jadi pertama Bapak Ibu setelah dibuatkan ini screenshot terlebih dahulu ya. Screenshot terlebih dahulu, kemudian kita potong dulu yang ini. Kita potong dulu ini. Di sini berarti kita paste di sini. Saya geser dulu. Saya perkecil. Ini yang pertama. Yang kedua, find a time. Yang diminta find a time. Nah, untuk find a time, Bapak Ibu setelah kita setting yang tanggal, kemudian add guest, kemudian di sininya GWE APKS PGRI, sudah kita setting juga kalendernya, Bapak Ibu tinggal klik find a time. Find a time ini untuk apa? Untuk melihat apakah orang yang kita undang ada waktu atau tidak gitu. Klik find a time. Nah, ternyata Pak Eko di jam segini tidak ada acara. Nah, ini fungsinya find a time ini. Kalau misalkan di sininya abu-abu berarti Pak Eko kosong di sini. Oh, berarti kita bisa meeting jam 10 sampai jam 12. Itu fungsi dari find a time. Nah, Bapak Ibu tinggal klik print screen. Gitu. Ya. Klik print screen, kemudian copy, simpan deh di tugasnya di sini. Nah, selesai tugas yang kedua. Tugas yang ketiga ya. Ya, tugas keempat. Pada acara ini yang diminta mengundang satu email rekan Anda, email siapa saja, lampirkan satu file apa saja di kalender GWE APKS PGRI. Oke. Nah, yang diminta adalah ini, melampirkan satu file. Jadi dari acara barusan lampirkan satu file. Oke, nah berarti di sini Bapak Ibu, ini kan belum ditutup tadi, masih tetap di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu klik add attachment. Lampirkan file apa saja. Terserah Bapak Ibu mau melampirkan file dari Recent, dari My Drive, atau mau file dari komputer. Kalau dari komputer tinggal select file from your device. Upload aja nanti. Kalau misalkan mau file recent ya saya pilih dari sini aja misalkan data nilai. Saya klik select. Karena yang diminta file apa saja. Kalendernya jangan lupa GWE APKS PGRI. Orang yang diundang adalah ini. Saya print screen langsung. Gitu. Saya copy. Nah ini ya.
Nah, kita klik sini. Oh, ternyata ini kecil. Kita perbesar saja. Oh, ternyata tampilannya Pak beda dengan yang sebelumnya, dengan yang diminta. Nah, kalau tampilannya beda seperti ini, oke, kita ganti dulu tampilannya supaya sama, Bapak Ibu ya. Ini saya save dulu. Saya save dulu ini. Akan muncul pertanyaan seperti ini, kita klik send aja. Nah, cara membukanya kembali, Bapak Ibu tinggal klik di sini, Bapak Ibu. Klik saja tampilan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu klik tombol edit event. Sehingga tampilannya menjadi sama seperti yang diminta. Print screen, kemudian copy, yang diminta itu yang ini. Sini ya. Saya Ctrl V, saya perbesar dulu. Saya ubah supaya panahnya muncul. Oke, ini menunjukkan waktu, ini menunjukkan nama kalendernya, GWA PKS. Di sini menunjukkan daftar nilai, lampirannya yang diminta. Kemudian ini menunjukkan orang yang diundang. Gitu Bapak Ibu ya. Seperti ini yang diminta. Nah, kemudian menyalin alamat link Google Meet. Oke, menyalin alamat Google Meet. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa langsung klik ini. Ya, bisa diklik ini. Copy conference info atau Bapak Ibu tunjuk yang ini, join with Google Meet. Klik kanan. Kemudian copy link address. Nah, ini. Copy link address. Pada saat tampilan seperti ini, Bapak Ibu print screen. Print screen. Oke. Ini tinggal kita copy. Kita pindahkan ke sini. Paste. Kita pindahkan ke belakang, order, klik kanan, pilih order, send to back. Panahnya kita arahkan di sini. Copy link address ya. Jadi yang ditunjuk ada tulisan yang warna biru ini, join with Google, kemudian klik kanan, pilih di copy link address. Itu Bapak Ibu. Dan terakhir, edit notifikasi untuk acara pertemuan GWA APKS. Oh, masih di GWA APKS, screenshot notifikasi 30 menit, email 6 jam sebelumnya. Oke, kita kembali lagi. Oh, maaf. Nah, notifikasi mana notifikasi Bapak Ibu? Oh, ini. Nah, ini nih notifikasi Bapak Ibu. Bapak Ibu klik add notification. Yang diminta adalah 30 menit notifikasinya. Dan email 6 jam sebelumnya. Bapak Ibu add lagi notification. Ganti di sininya email. Nanti di sini ada pilihan, ada notifikasi, ada email di sini. Pilih email. Dan ini ganti menjadi 6. Minitnya ganti menjadi hour. Gitu. Jadi notifikasi 30 menit, email 6 jam. Kita print screen. Oke, kita copy. Saya paste. Saya kirim ke belakang, order, send to back. Supaya panahnya muncul. Nah, ini. Sebentar Bapak Ibu ya, ini agak gelap di sini. Saya mau nyalain lampu dulu. Oke, Pak Fani.
Nah, ini Bapak Ibu ya, yang diminta. Screenshot notifikasi 30 menit dan email 6 jam sebelumnya. Oke, sampai sini dulu untuk kalender Pak Eko. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu. Silakan. Ya, oke. Jadi ini pertanyaan dari YouTube Pak Fani. Oke. Mohon maaf Pak, tadi screenshot namanya apa ya yang bisa dipotong itu? Oke, itu namanya fast tone capture Bapak Ibu ya. Screenshotnya saya gunakan fast tone capture. Kalau misalkan perlu nanti saya kirim ke Telegram Bapak Ibu ya. Kalau misalkan perlu nanti saya kirim ke Telegram filenya. Nggak terlalu berat. Kalau ini bisa dijadikan untuk untuk rekam layar juga bisa kok fast tone capture ini. Gitu. Oke. Saya juga sering pakai itu Pak Fani. Kalau lebih sederhana Pak Eko ya. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa gunakan snipping tool yang udah ada bawaannya dari Windows dari Microsoft. Ini Bapak Ibu ya. Snipping tool. Ini aplikasi untuk memotong. Snipping tool. Memotong layar. Bapak Ibu tinggal tampilkan aja dulu yang mau dipotongnya mana. Nah, misalkan ini yang mau kita potong. Nah, berarti kita buka snipping tool-nya, klik new. Nah, ini tinggal kita cut di sini. Kita buat kotak aja yang mau dipotongnya. Segini misalkan mau kita potong. Udah, Bapak Ibu tinggal klik copy yang ini. Setelah kita potong, klik copy. Kemudian Bapak Ibu masuk lagi ke tugasnya. Nah, ini saya hapus dulu. Tinggal klik kanan, paste. Ini yang barusan dipotong dengan snipping tool. Nah, ini yang barusan dipotong dengan snipping tool. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi terserah kalau itu mau gunakan apa. Saya kalau Windows 10 itu biasanya sudah langsung ada aplikasi snipping tool ya untuk cara memotongnya. Oke Pak Eko, itu Pak Eko. Ada lagi yang lain Pak Eko? Saya stop share dulu ya. Oke. Sebentar Pak Fani ya. Ya. Untuk memunculkan panah tadi apa yang dipencet? Oke Bapak Ibu. Untuk memunculkan panah ya. Di tugas itu kan sudah ada tanda panah. Nah, Bapak Ibu klik kanan terlebih dahulu di gambar yang akan kita pindahkan ke belakang. Klik kanan, saya coba share screen lagi. Nah, ini klik kanan. Klik kanan pada gambarnya Bapak Ibu ya. Nah, gambar ini kan sudah kita pilih gambarnya. Ada kotak warna biru di pinggir-pinggir gambar. Bapak Ibu klik kanan, lalu pilih order. Karena ini sudah di belakang, maka saya ulang deh. Ini hapus dulu. Ini kan tadi setelah kita copy, kita paste nih. Kita perbesar dulu. Saya perbesar dulu ini gambarnya. Panahnya kan hilang, tertutup oleh gambar. Nah, untuk memunculkannya, Bapak Ibu klik kanan. Klik kanan pada gambar tersebut, lalu pilih order. Pilih order, lalu klik send to back. Kirim ke belakang. Supaya dia ada di bagian paling belakang. Dibanding gambar-gambar yang lain. Klik send to back. Maka panahnya akan pindah ke depan. Dan gambar ini ada di belakang panah. Gitu Bapak Ibu. Oke. Boleh banget pakai snipping tool, Ibu. Boleh pakai snipping tool. Untuk ini bisa pakai apa saja ya untuk memotong gambarnya, untuk men-screenshot-nya. Boleh pakai apa saja, boleh pakai print screen, boleh pakai yang lain. Saya ulang lagi slide 17. Oke, Bapak Ibu, saya ulang lagi slide 17. Slide 17. Ini mengcopy link address. Nah, mengcopy link address. Nah, untuk mengcopy link address, Bapak Ibu, tampilannya sudah di sini ya.
Tampilannya sudah di sini. Di sini ada join Google Meet. Bapak Ibu klik kanan pada join with Google Meet. Klik kanan, bukan klik kiri, klik kanan. Sehingga muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada pilihan open link in new tab, open link in new window. Yang Bapak Ibu tunjuk adalah copy link address. Tunjuk dengan panah, hanya ditunjuk saja, lalu Bapak Ibu print screen. Gitu. Print screen, copy, print screen-nya, ya tinggal dipindahkan saja ke tugasnya yang ini. Paste aja di sini. Gitu Bapak Ibu. Oke. Oke, silakan barangkali yang lain ada mau ditanyakan lagi. Mau tanya Pak Fani, untuk memunculkan panah tadi apa ya yang dipencet dari Oke. Udah barusan sudah diulang Pak, barusan Pak Eko. Sudah. Nah, sudah barusan. Terus yang dari Bu screenshot Endang, ya kalau tidak di screenshot tapi pakai snipping tool boleh Pak? Boleh banget itu. Bebas, kalau itu bebas, bisa pakai apa aja ya. Aplikasinya bisa pakai apa aja. Itu. Kalau mau ribet dipoto pakai HP gini kan juga nggak apa-apa Pak. Iya, tapi nanti nggak jelas Pak Eko kalau pakai HP. Ya, itu nggak jelas terus ribet juga sih nanti. Oke, namanya snipping tool ya. Snipping tool, fast tone capture, atau bisa juga yang lainnya. Oke. Silakan, bakal ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang berikutnya Pak Eko ya. Iya, langsung aja. Langsung aja ini? Sama aku Pak Eko? Nggak apa-apa ada sama Pak. Oke, langsung dengan ke Google Meet Bapak Ibu ya. Google Meet, bagaimana melakukan pembelajaran jauh dengan jarak jauh dengan Google Meet. Nah, sekarang kita menggunakan Zoom Bapak Ibu. Nah, kalau dengan Google Meet itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, memang hanya ada beberapa fitur ya yang sedikit lain gitu. Tapi pada intinya sih sama saja. Untuk masuk ke Google Meet seperti biasa, Bapak Ibu masuk ke Drive dulu ya. Dari Drive ini Bapak Ibu, saya izin share screen dulu ya. Saya izin share screen lagi Pak Eko. Sudah tampil Pak Eko? Oke, sip. Oke, sip. Oke. Nah, untuk masuk ke Google Meet seperti biasa yang kemarin disebutkan oleh Pak Dudi, ketika masuk ke akun Belajar ID, pertama buka itu bagusnya di My Drive. Masuk dulu My Drive. Nanti dari My Drive baru diklik yang titik 9 ini. Ya, klik titik 9, cari Meet ya. Cari Meet. Nah, ini Meet. Bapak Ibu klik Meet. Nah, oke, Google Meet. Nah, ini tampilan awal Google Meet. Di sini ada get a link to YouTube can share. Kemudian di sini ada new meeting. Ini kalau kita mau membuat pertemuan baru ya, meeting baru. Kalau misalkan kita mau gabung, masukkan kode di sini. Kode meetingnya. Seperti apa yang kode meeting itu yang mana? Nanti kita akan share lagi ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke tugasnya dulu. Oke, di sini Google Meet. Satu screenshot memulai panggilan meeting tidak terjadwal. Oke, meeting tidak terjadwal. Berarti Bapak Ibu membuat meeting baru. Nah, untuk membuat meeting baru, Bapak Ibu tinggal klik new meeting. Karena ini tidak kita jadwalkan, maka di sini belum ada jadwal apa-apa di sini. Di tampilan link ini. Kalau sudah ada jadwal meeting yang kita buat, maka di sini akan muncul Bapak Ibu. Karena kita belum buat meeting, rencana meeting, maka ini kosong. Bapak Ibu buat klik di sini untuk meeting baru yang tidak terjadwal, klik new meeting. Nah, di sini ada start an instant meeting. Nah, ini nih. Cukup sampai di sini Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu pilih screenshot langsung, tunjuk di bagian start instant meeting, kemudian print screen. Screenshot tampilan ini, lalu klik copy.
Klik copy, kembali lagi ke tugas. Maaf. Kembali lagi ke tugas. Nah, di sini. Meeting tidak terjadwal. Tinggal klik kanan, paste. 1, selesai. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tugas kedua, undangan di kalender untuk menghadiri meeting terjadwal. Kita lihat, yang diminta seperti apa di tugasnya. Nah, ini. Kita kan sudah buat tadi pertemuan GWA PKS, PGRI yang diminta. Nah, berarti kita kembali ke sini. Berarti kita masuk ke kalender Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk ke kalender. Ini kita save dulu. Nah, ini pertemuan GWA PKS PGRI. Bapak Ibu untuk mengambil undangan dari kalender, yang dimintakan undangan dari kalender. Bapak Ibu buka kalender ya. Kemudian masuk ke sini. Pertemuan GWA PKS PGRI, klik sekali. Nah, klik sekali ya, jangan 2 kali. Nah, maka ini undangannya. Tinggal screenshot aja. Kemudian copy. Kembali lagi, kembali lagi ke tugasnya. Paste di sini. Selesai. Gitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Fitur berbagi layar presentasikan sekarang di Google Meet. Oke, kita akan membuat pertemuan baru. Di sini pertemuan baru, new meeting, ya, instant meeting. Oke, masih loading. Oke, ini udah ada aplikasi tambahan, jadi saya tutup dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini meeting room-nya Bapak Ibu ya. Saya pause supaya tidak double suaranya. Kalau ini saya aktif. Nah, di sini untuk meeting room ini ada beberapa yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ini yang ada di pojok kiri menunjukkan jam sekarang dan kode meetingnya. Ini kode meeting. Sehingga kalau misalkan ada meeting dengan siswa, Bapak Ibu bagikan kode ini untuk meeting. Ya. Yang kedua ini untuk speaker aktif, mikrofon aktif atau tidak, ini kamera aktif atau tidak. Ini kalau saya aktifkan maka akan double ya. Ini tidak bisa diaktifkan karena saya sedang aktif di Zoom kameranya. Ini live caption, raise hand. Nah, ini present now artinya kalau Bapak Ibu mau mempresentasikan ya. Lalu di sini ada titik 3 more option. Di sini more option ada whiteboard. Ini whiteboard dari Jamboard ya Bapak Ibu. Ada record meeting. Change layout. Change layout itu mengubah tampilan. Tampilan layar apakah dari Bapak Ibu mau 9x9 atau 7x7. Maksimal sampai 7x7 ini di sini ya. 7x7, 6x6, 5x5 ukurannya itu. Nah, ini change layout. Ada auto, ada tile. Kalau tile ini bentuk seperti ini. Ini bisa kita geser-geser. 6, 9, 16, 30, 42, dan 49. Ya. Ada spotlight, artinya siapa yang akan difokuskan. Ada sidebar. Ini layout ya. Ada full screen, change background, dan seterusnya. Kemudian di sini menunjukkan partisipan. Lalu di sini meeting detail Bapak Ibu ya. Meeting detail. Ini kalau misalkan mau mengundang, klik meeting detail dan copy joining info. Klik copy ini. Lalu bagikan ke siswa kita. Nah, tombol gambar telepon warna merah ini kalau kita mau meninggalkan room ini. Leave call atau tinggalkan meetingnya. Karena di akun belajar, Bapak Ibu guru dengan akun belajar itu nanti langsung menjadi host sebagai guru. Sehingga nanti host punya ini nih,
host control. Kalau pakai akun biasa itu nggak ada host control. Kalau Bapak Ibu klik di sini ada quick access, kita bisa menjaga supaya siswa tidak bisa share screen. Kita matikan. Supaya siswa tidak bisa kirim chat, kita matikan. Yang bisa kirim chat hanya kita, yang bisa share screen hanya kita. Kalau ini diaktifkan, berarti siswa bisa share screen, siswa bisa chat. Gitu Bapak Ibu ya. Ini saya tutup lagi. Nah, di sini ada yang baru. Di meeting yang Google Meet ini ada yang baru. Apa? Nah, ini nih. Activities. Bapak Ibu bisa klik ini. Di sini ada aktivitas recording sama whiteboarding. Ini pakai Jamboard whiteboardingnya. Kalau misalkan yang karena belajar ID itu akunnya dasar, education basic, ini tidak ada breakout. Kalau yang education fundamental, kalau nggak salah, itu ada breakout-nya. Ya. Entah bagaimana akun education bisa jadi muncul breakout room-nya. Mudah-mudahan ke depan jadi muncul Pak Eko ya. Amin. Gitu, di update berikutnya. Amin. Oke, sekarang kita kembali ke tugas Bapak Ibu. Barusan pengenalan Google Meet, sekarang kita kembali ke tugas. Yang diminta dari tugas itu adalah fitur berbagi layar. Ini tampilan masih tampilan Google Meet yang dulu Bapak Ibu ya. Bukan Google Meet yang sekarang. Betul. Tapi bisa jadi tampilan punya Bapak Ibu sekarang masih begini. Ya. Di saya udah beda tampilannya. Di saya udah beda, Pak. Oh, udah sama dengan saya ya? Nah, caranya Bapak Ibu presentasikan sekarang. Nah, Bapak Ibu klik yang ini. Present now. Klik aja ini. Lalu Bapak Ibu screenshot langsung. Ada pilihan your entire screen, window, a tab ya. Langsung screenshot. Diklik presentasikan sekarang, lalu screenshot. Gitu. Ya. Bapak Ibu tinggal copy, lalu pindahkan ke tugasnya. Oke. Satu, selesai Bapak Ibu ya. Ini yang diminta kok. Jadi ketika screenshot tugas, pastikan bahwa akun yang ada di pojok kanan ini adalah akun Bapak Ibu. Pastikan itu ya, foto Bapak Ibu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagikan seluruh layar Anda di Google Meet. Maksudnya gimana sih bagian seluruh layar Anda? Oh, kita lihat sini. Oh, yang ini. Share your entire screen. Ini yang diminta Bapak Ibu ya. Oke, berarti sekarang kita coba bagikan seluruh layar Anda. Bapak Ibu klik present now, lalu klik your entire screen. Klik ini. Nah, muncul di sini share your entire screen. Ini nggak bisa digeser ke bawah, ketutup sama yang ini, yang hitam di atasnya. Share your entire screen. Karena saya menggunakan dua layar, ada layar satu, ada layar dua. Bapak Ibu nanti pilih mau layar yang mana. Tapi kalau misalkan layarnya hanya satu, di sini akan muncul satu layar aja Bapak Ibu. Normalnya memang hanya satu layar yang muncul. Gitu. Ya Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu tinggal klik print screen aja. Oke, lalu klik copy. Tinggal Bapak Ibu klik paste di sini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Berikutnya, bagikan berbagi layar dengan fitur bagikan jendela aplikasi. Oke, jendela aplikasi. Ini saya cancel. Berarti untuk yang kedua, klik di present. Jendela aplikasi itu adalah pilihannya a window Bapak Ibu ya. Nah yang ini, a window, jendela aplikasi. Window jendela, ya. Bagikan sebuah jendela. Nah berarti kita klik pilih a window. Nah yang muncul di sini adalah aplikasi yang sedang kita buka Bapak Ibu. Ini Google Chrome, ini WhatsApp, ini Snipping Tool, ini Paston Editor. Saya geser ke bawah lagi. Ini ada Google Drive, ini ada Edge, di sini ada Excel,
ada apa ini teh? PDF. Kemudian folder yang dibuka. Nah, ini disebut jendela aplikasi. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja. Nanti pilih. Nah, ini yang di screenshot yang ini Bapak Ibu. Misalkan saya pengen pilih yang snipping tool yang saya bagikan. Bapak Ibu klik snipping tool lalu klik share. Ya, ini yang jadi nanti yang di-share hanya aplikasinya aja. Yang lainnya tidak akan ter-share. Berbeda kalau yang Bapak Ibu share adalah entire screen. Kalau entire screen, pada layar tersebut akan tampak semua di orang lain, ya. Nah, ini yang Bapak Ibu print screen. Kemudian klik copy. Oh ya, ini. Paste di sini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Maka yang muncul application window. Berikutnya tab Chrome. Oke, bagi layar tab Chrome. Maka Bapak Ibu, ini saya cancel untuk membagikan sebuah tab Chrome. Klik share screen, present, lalu pilih a tab. Maka di sini adalah tab Chrome yang sedang kita buka. Chrome saya memang sedang membuka meeting ini, kemudian kalender, panduan tugas, tugas praktek 2, My Drive, Google Workspace, ini live, yang live YouTube, Zoom, sama kelas B, Classroom kelas B. Nah, ini Bapak Ibu yang di print screen oleh Bapak Ibu. Lalu klik copy. Nah, untuk memilih tab pada Chrome, ya, pada tampilan tersebut, pada tampilan ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tinggal pilih, Bapak Ibu mau pakai yang mana nih layarnya? Yang mau Bapak Ibu share yang mana? Misalkan saya mau share yang tugas praktek 2 aja. Klik, lalu klik share. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau ada audio, supaya ada audionya bisa didengarkan oleh siswa, jangan lupa checklist share audionya. Misalkan nih, ini kan ada YouTube. Kalau YouTube pasti ada audionya. Nah, maka Bapak Ibu checklist share audionya. Supaya suara bisa didengarkan juga oleh siswa. Kalau ini nggak di checklist, nanti yang muncul hanya gambarnya saja. Orang yang ngomong di YouTube-nya nggak akan kedengeran sama siswa. Ya, itu Bapak Ibu. Nanti pertanyaan di akhir saja Pak Eko ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, membatasi peserta tidak bisa membagi layar di Google Meet. Nah, yang tadi saya jelaskan di host control. Di host control, nah di sini Bapak Ibu bisa ngambil host controlnya, lalu view all host setting. Berbagi layar ya. Bapak Ibu klik di host control ini untuk supaya siswa tidak bisa membagikan layar. Kemudian yang ini share their screen nonaktifkan. Nah yang ini nih. Nonaktifkan supaya siswa tidak bisa berbagi layar. Saya print screen. Saya paste. Gitu. Oke, berikutnya mengatur bandwidth. Nah, untuk mengatur bandwidth di Google Meet, Bapak Ibu, ya Allah. Benar kan? Pak Eko,